Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Fabil Hamal Hashimi. Di sini saya akan merangkum materi dari hukum asuransi syariah. Yang pertama, pengertian asuransi dan fungsi tujuan. Asuransi adalah sebuah mekanisme pengelolaan risiko yang memungkinkan individu atau perusahaan untuk mendapatkan perlindungan finansial terhadap potensi kerugian atau kerusakan yang mungkin terjadi di masa depan. Dalam praktiknya, asuransi melibatkan perjanjian antara pihak yang diasuransikan atau yang bisa disebut tertanggung dengan perusahaan asuransi dan yang bisa disebut penanggung, di mana tertanggung membayar sejumlah premi sebagai imbalan atas perlindungan terhadap resiko tertentu yang telah disepakati. Fungsi asuransi adalah untuk memberikan rasa aman dan perlindungan kepada pemegang polis. Dengan adanya asuransi, individu atau perusahaan dapat mengalihkan risiko finansial yang besar kepada perusahaan finansial. Kemudian tujuan utama asuransi adalah memberikan perlindungan finansial kepada tertanggung dari risiko yang tidak terduga. Selain itu, asuransi bertujuan untuk memberikan kepastian ekonomi bagi individu atau entitas yang menghadapi ketidakpastian masa depan. Kemudian yang selanjutnya yaitu mekanisme pengelolaan dana. Pengelolaan dana adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pemantauan sumber daya keuangan untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan pencapaian tujuan keuangan. Mekanisme pengelolaan dana yang baik sangat penting untuk bagi individu, organisasi, maupun pemerintah untuk menjaga stabilitas keuangan dan mendukung pertumbuhan jangka panjang. Langkah pertama dalam mekanisme pengelolaan dana adalah perencanaan keuangan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan dan tujuan keuangan bagi baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Perencanaan melibatkan analisis sumber pendapatan, pengeluaran, dan potensi investasi. Misalnya dalam konteks pribadi, seseorang mungkin merencanakan alokasi pendapatan untuk kebutuhan sehari-hari, tabungan, dan investasi. Dalam skala organisasi, perencanaan mencakup penganggaran untuk operasional, pengembangan, dan cadangan darurat. Kemudian yang selanjutnya yaitu underwriting. Underwriting adalah under- dalam hukum asuransi yaitu proses penilaian resiko yang dilakukan oleh perusahaan asuransi untuk menentukan apakah suatu resiko dapat diterima sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks asuransi syariah, underwriting tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis resiko, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses dan objek yang diasuransikan sesuai dengan nilai-nilai syariah, seperti keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Proses underwriting dimulai dengan analisis informasi yang diberikan oleh calon peserta asuransi. Informasi ini mencakup data pribadi, kondisi kesehatan, riwayat medis, dan informasi lain yang relevan dengan jenis produk asuransi yang diajukan. Dalam asuransi syariah, pengumpulan informasi dilakukan dengan prinsip transparansi dan kejujuran, di mana calon peserta diwajibkan memberikan data yang akurat untuk memudahkan penilaian risiko secara objektivitas. Kemudian, perusahaan asuransi syariah akan melibatkan evolusi terhadap evaluasi terhadap risiko yang diajukan. Evaluasi ini melibatkan analisis aktuarial dan pertimbangan terhadap kepatuhan syariah. Dalam hal ini, perusahaan memastikan bahwa risiko yang diterima tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sebagai contoh, objek asuransi terkait dengan aktivitas yang diharamkan seperti produksi minuman keras atau perjudian tidak akan diterima dalam sistem asuransi syariah. Kemudian yang selanjutnya yaitu reasuransi syariah. Reasuransi syariah adalah mekanisme perlindungan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah dengan mengalihkan sebagian risiko yang mereka tanggung
kepada perusahaan reasuransi yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam sistem ini, tujuan utama reasuransi syariah adalah untuk mendistribusikan risiko secara lebih luas, sehingga dampak finansial dari klaim yang besar dapat diminimalkan dan keberlanjutan operasional perusahaan asuransi syariah tetap terjaga. Sebagai bagian dari ekosistem keuangan syariah, reasuransi syariah harus mematuhi prinsip yang diatur dalam syariah. Salah satu prinsip utamanya adalah takaful atau saling menanggung, di mana para peserta reasuransi saling berbagi risiko dan kontribusi dalam dana tabaruk. Dana ini digunakan untuk membayar klaim yang diajukan oleh perusahaan asuransi syariah ketika menghadapi risiko yang telah dialihkan. Kemudian, manfaat reasuransi syariah tidak hanya dirasakan oleh perusahaan asuransi syariah, tetapi juga oleh para peserta asuransi. Dengan adanya reasuransi, perusahaan asuransi syariah dapat mengelola risiko secara lebih efektif, sehingga stabilitas keuangan perusahaan tetap terjaga. Hal ini pada akhirnya memberikan rasa aman kepada para peserta asuransi bahwa klaim mereka akan tetap dapat dibayarkan, bahkan dalam situasi yang melibatkan klaim besar atau bencana. Kemudian, akad dalam asuransi syariah. Akad dalam asuransi syariah adalah perjanjian atau kontrak yang menjadi dasar hubungan antara para pihak yang terlibat, yaitu peserta asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Akad ini dirancang untuk memastikan bahwa hubungan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Kemudian yaitu ada beberapa contoh akad, yaitu yang pertama akad tabaruk. Akad tabaruk adalah perjanjian di mana peserta asuransi dengan sukarela menyumbangkan sebagian dari kontribusinya ke dalam dana tabaruk. Dana ini dikelola oleh perusahaan asuransi syariah untuk tujuan saling membantu di antara peserta jika terjadi risiko yang telah disepakati. Konsep ini mencerminkan prinsip takaful, yaitu saling menanggung risiko di mana setiap peserta memiliki niat untuk membantu peserta lainnya yang mengalami musibah. Kemudian yang selanjutnya yaitu akad tijaroh. Akad tijaroh adalah akad yang digunakan dalam pengelolaan dana peserta de- untuk tujuan komersial seperti investasi. Dalam akad ini, perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai pengelola dana dan peserta sebagai penyedia dana. Keuntungan yang diperoleh dari investasi akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Mekanisme dalam akad asuransi yaitu proses akad dalam asuransi syariah dimulai dengan penjelasan yang transparan dari perusahaan asuransi kepada calon peserta mengenai hak, kewajiban, dan mekanisme pengelolaan dana. Setelah peserta memahami dan menyetujui syarat-syarat yang ditetapkan, akad ditandatangani sebagai bentuk kesepakatan resmi. Kemudian, peran Dewan Pengawas Syariah atau DPS dalam pelaksanaan akad asuransi syariah. DPS memiliki peran penting untuk memastikan bahwa seluruh perjanjian dan mekanisme sesuai dengan hukum asuransi, yang ditetapkan sesuai dengan hukum syariah. DPS bertugas mengawal operasional perusahaan asuransi, memberikan fatwa, dan memberikan rekomendasi terkait kepatuhan syariah. Kemudian, unsur maisir, gharar, riba dalam asuransi. Unsur maisir, gharar, dan riba dalam asuransi konvensional menjadi alasan utama meng- mengapa asuransi syariah hadir sebagai alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ketiga unsur ini bertentangan dengan nilai-nilai syariah karena mengandung elemen ketidakadilan, ketidakpastian, dan eksploitasi yang dilarang dalam ajaran Islam. Untuk memahami perbedaannya, mari kita bahas secara mendalam masing-masing unsur tersebut. Yang pertama, maisir atau perjudian. Maisir merujuk pada aktivitas yang mengandung unsur spek- spekulasi atau perjudian. Dalam konteks asuransi konvensional, maisir dapat terjadi ketika peserta asuransi membayar premi tanpa kepastian apakah mereka akan mendapatkan manfaat dari premi yang dibayarkan. Peserta mungkin merasa
beruntung jika menerima klaim yang melebihi jumlah premi yang telah dibayar, atau sebaliknya merasa rugi jika tidak ada klaim sama sekali. Kemudian yang selanjutnya yaitu horor atau ketidakpastian. Horor berarti adanya unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu transaksi. Dalam asuransi konvensional, horor muncul karena peserta tidak mengetahui secara pasti apakah mereka akan menerima manfaat asuransi, kapan klaim akan terjadi, atau berapa besar jumlah klaim yang dapat diterima. Selain itu, polis asuransi sering kali mengandung syarat dan ketentuan yang rumit dan tidak transparan yang dapat menimbulkan ketidakpastian bagi peserta. Kemudian riba atau bunga. Riba adalah tambahan yang diberikan atas pinjaman atau transaksi yang menguntungkan salah satu pihak secara tidak adil. Dalam asuransi syariah, dalam asuransi konvensional, riba dapat ditemukan pada pengelolaan dana premi yang diinvestasikan dalam instrumen keuangan berbasis bunga seperti deposito atau obligasi berbunga. Kemudian unsur maisir riba dalam asuransi yaitu ada beberapa solusi yang ditawarkan yaitu asuransi syariah hadir untuk menghilangkan unsur maisir, gharar, dan riba melalui mekanisme yang transparan, adil, dan berbasis pada prinsip takaful. Dalam asuransi syariah, maisir dihindari dengan menjadikan kontribusi peserta sebagai dana tabaruk untuk saling membantu. Dalam unsur gharar, diminimalkan melalui akad yang jelas dan transparan sehingga peserta memahami hak dan kewajiban peserta. Kemudian riba dihilangkan dengan mengelola dana berdasarkan instrumen keuangan syariah. Kemudian akuntansi keuangan asuransi syariah. Akuntansi keuangan dalam asuransi syariah merupakan sistem pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan yang dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuan utama dari akuntansi keuangan ini adalah untuk memberikan informasi yang transparan, akurat, dan dapat dipercaya kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk peserta asuransi, perusahaan asuransi, regulator, serta Dewan Pengawas Syariah. Mekanisme pencatatan akuntansi dalam asuransi syariah mengikuti standar akuntansi syariah yang ditetapkan oleh otoritas terkait, seperti DPS, seperti Dewan Standar Akuntansi Syariah di Indonesia. Pendapatan dari kontribusi peserta dicatat sebagai dana tabaruk, bukan sebagai pendapatan perusahaan. Pendapatan perusahaan berasal dari ujroh atau fee pengelolaan. Klaim peserta dibayarkan dari dana tabaruk. Jika dana tabaruk tidak mencukupi, perusahaan dapat memberikan pinjaman tanpa bunga untuk menutup kekurangan tersebut yang akan dilunasi dari surplus dana tabaruk di masa mendatang. Jika terdapat surplus dalam dana tabaruk setelah pembayaran klaim dan alokasi cadangan, surplus tersebut dapat dikembalikan kepada peserta dalam bentuk hibah atau distribusi surplus sesuai dengan kesepakatan awal. Sebaliknya, jika terjadi defisit, perusahaan harus memberikan pinjaman untuk menutupnya. Kemudian mekanisme klaim asuransi syariah. Mekanisme klaim dalam asuransi merupakan proses yang dirancang untuk memastikan bahwa hak peserta terpenuhi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Proses ini melibatkan beberapa tahapan yang dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan akad yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses klaim dimulai ketika peserta asuransi mengalami suatu peristiwa yang sesuai dengan kriteria resiko yang telah disepakati dalam akad. Peserta kemudian mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan seperti laporan kejadian, bukti kerugian, atau dokumen medis tergantung pada jenis asuransi yang diikuti. Setelah menerima pengajuan klaim, perusahaan asuransi akan melakukan verifikasi untuk memastikan keabsahan klaim tersebut. Verifikasi ini meliputi pemeriksaan dokumen yang diserahkan oleh peserta, konfirmasi terhadap ketentuan yang ada dalam akad dan analisis terhadap fakta-fakta yang berkaitan dengan kejadian. Proses ini dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Jika klaim dinyatakan sah, dana untuk pembayaran klaim akan diambil dari dana tabaruk, yaitu dana yang dikumpulkan dari kontribusi peserta untuk saling membantu.
Dalam beberapa kasus, jika dana tabaruk tidak mencukupi untuk membayar klaim, perusahaan asuransi dapat memberikan pinjaman tanpa bunga. Untuk menutupi kekurangan tersebut, pinjaman ini akan dilunasi dari surplus dana tabaruk di masa mendatang. Mekanisme ini mencerminkan semangat tolong-menolong dalam asuransi syariah sekaligus memastikan keberlanjutan dana tabaruk. Pendapat para ulama tentang hukum asuransi, perbedaan pendapat ulama mengenai hukum asuransi mencerminkan kompleksitas dan keragaman pemikiran dalam hukum Islam. Pendapat-pendapat tersebut didasarkan pada analisis syariah terhadap prinsip, mekanisme, dan dampak asuransi dalam kehidupan masyarakat. Secara garis besar, ulama terbagi dalam tiga kelompok pandangan mengenai hukum asuransi konvensional yang mengharamkan, yang membolehkan, dan yang mensyaratkan modifikasi tertentu agar sesuai dengan syariah. Pendapat pertama menyatakan bahwa asuransi konvensional adalah haram. Ulama yang mendukung pandangan ini berargumen bahwa asuransi konvensional mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu gharar, maisir, dan juga riba. Kemudian pendapat kedua menganggap bahwa asuransi baik konvensional maupun syariah adalah boleh selama memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan secara langsung dengan prinsip-prinsip Islam. Kemudian, pendapat ulama yang ketiga bersifat moderat dan mengusulkan adanya bentuk asuransi alternatif yang sesuai dengan syariah, yaitu asuransi syariah atau takaful. Dalam takaful, konsep utama yang digunakan adalah tabaruk dan ta'awun. Dana yang terkumpul dari peserta dikelola secara transparan dan hanya digunakan untuk tujuan membantu peserta yang mengalami musibah. Sekian, terima kasih.